Berkati kita, salam sejahtera buat kita. Shalom. Haleluya. Haleluya. Tuhan dahsyat. Amin. Kalau saya bilang Yesus, Bapak Ibu bilang dahsyat luar biasa. Yesus boleh dikatakan Yesus dahsyat luar biasa. Nabi lain tidak apa? Baca, siapa katakan saudara? Nabi boleh banyak, Tuhan yang menyatui boleh banyak, tapi cuma satu yang datang dari surga. Dia Yesus Kristus Tuhan. Muhammad bukan datang dari surga. Rasul bukan datang dari surga. Buddha bukan datang dari surga. Tapi cuma datang dari surga. Dia Allah Elohim. Dia Allah Adonai. Dia Allah Jehovah Jireh. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Haleluya. Saya lihat dia tadi, ya, kepala dinas yang muncul. Tadi saya khotbah ya, mantan staf ahli yang ada di Sitaro, bersama ada berapa birokrat. Tadi saya khotbah di GBI Mahuneni, saya kaget saudara. Penuh orang yang bilang, Pak Gembala ada bangunan. Pas Pak Gembala posting, cuma posting dia di Facebook datang, saudara. Dasarnya saya tunggu supaya dia bersaksi, supaya kesaksian hidup. Seorang birokrat di kantor bupati di Sitaro, dia sakit dan dokter tidak bisa buat apa-apa karena tubuhnya kuning, saudara, matanya kuning. Ya, saya bilang kalau ada mungkin, ya, saudara, saya bilang saksikan bahwa Tuhan besar. Saudara, dia kenal dengan saya karena anak segereja kok. Dia kenal bahwa waktu saya KKR di Talawin, ya, di Talawin, dia minta nomor HP dan saya lupa juga. Tapi dia waktu istrinya katakan, Pastor, boleh nggak mau doakan suami saya? Kita pikir cuma sakit biasa karena sudah ditolak dari rumah sakit karena tubuhnya kuning, matanya kuning dan tidak bisa tinggal tunggu. Inna lillahi, inna lillahi. Saya rindu dia bersaksi, mungkin terlambat atau sudah tahu apa terjadi. Saya kasih firman, Roh Kudus bilang, karena maklum seorang birokrat mungkin ada haleluya, ya kan? Roh Kudus bilang dosa yang membuat Bapak sakit, dia menangis. Kalau Bapak mau sembuh, mau 3 jam saya sharing dengan Bapak ini. Apa terjadi? Saudara, habis berdoa, ya saya pulang. Soal mau sembuh itu bukan urusan saya, tapi soal mau sembuh imannya menyembuhkan dia. Kesembuhan bukan milik kita, tapi kesembuhan milik Yesus. Orang cuma amat saya pulang. Tadi aku dapat mungkin 3 tahun lalu. Saat ini ada saksi, ya kan? Boleh tanya sama Bapak Pendeta Lalaminti, ya kan? Saksinya. Saya kaget ya Pak. Ingat nggak saya? Saya bilang, soal baik. Saya yang Bapak doakan sudah divonis dokter dead, tapi sekarang Pak, pas Bapak pulang, dia bilang kita bertahan. Kita pas Bapak pulang, ada reaksi dari Roh Kudus, ada tangan yang ajaib masuk dalam tubuhnya, beracara dalam tubuhnya, dan disitulah Tuhan pulihkan dia. Kalau saya tanya sekarang, puji Tuhan Pak, dipercayakan lagi. Oh haleluya. Dan hadir KKR supaya bersaksi. Haleluya. Ya, Tuhan itu hebat. Tuhan itu dahsyat. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Kapital otot. Rasakan jamahan Tuhan tadi malam. Haleluya. Angkat tuh kaki mana? Puji Tuhan. Ya, Tuhan hebat. Betul tak? Tuhan hebat. Siapa yang bersama? Kami tidak ada apa-apa sama dengan Pak Gembala Pentekost. Tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan punya Tuhan yang sama. Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang hebat. Tapi ketua wilayah Pesoni pun tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Saudara mungkin berkata, kenapa menari? Kenapa melompat? Daud, dia
seorang raja pada waktu membawa tabut Allah. Orang hina dia. Dia bilang, aku pun akan menghina diriku di hadapan Bapa. Karena Daud berkata, aku tidak ada apa. Saya punya kesaksian waktu di Bola Mongondo, ibadah yang sama. Mereka undang pejabat, salah satu ibu Haja, seorang pejabat di Bola Mongondo. Karena pejabat Bola Mongondo mulai Kristen, Islam. Jadi dia kata dengan saya, dia Pak Pendeta, sebentar kita habis firman, tak semua pergi karena ada berapa sambutan. Oke, jadi boleh nggak kita mau sambutan duluan sebelum buat makan siap? Sementara puji-pujian dia pakai ajudan, sementara pujian seperti ini, saudara, tiba-tiba jemaat lagi menari melompat. Seorang ibu Haja, dia menari, dia melompat bagi kemuliaan Tuhan. Betul. Kita pikir dia mau sembunyi, malah dia bilang pada ajudan, tolong, haleluya, rekam akal. Oh haleluya. Sampai Saul tutup nikmat, dia belum pulang-pulang. Dia telepon pada anak buah, ngana yang sambutan di sana, kita mau sharing dulu, dia rasakan sesuatu. Amin. Haleluya. Tuhan kita hebat. Saudara, saya mau katakan, Injil harus diberitakan. Maka hari-hari sekarang banyak orang berkata, pendeta, siapa mesti menginjil di tempat Kristen? Saya mau tanya, coba lihat di penjara, apa yang ada orang Kristen? Lebih banyak orang Kristen. Waktu saya khotbah di penjara Cipinang, Jakarta, yang jemput saya karena berapa lapis masuk, tak, polisi beri 5 lapis, lapas KTP semua, tak, buka pintu gerbang, yang jemput saya orang berdasi semua. Kita bilang evangelis semua dalam ini dia. Pas masuk, sebelum khotbah ada khusus story mereka. Di penjara Cipinang ada gereja, ya apa benar ada gereja. Kita bagus sih bapak-bapak mau tanya, ini pegawai lapas atau undang pendeta? Orang-orang penjara. Kita bilang waktu di luar tugas apa? Bina tua, Samas, pendeta. Yesus, kok dia pada sini? Ya ini orang-orang kurang ajar. Ya kan? Ternyata saudara, saya katakan, di penjara Cipinang itu waktu itu 90% orang Kristen. Betul tak? 90% banyak pejabat-pejabat gubernur kita bilang kepada sini yang maklum hilaf, maklum, haleluya. Saya salah, buta dengan ini, no, haleluya. Kasih pulang ke doi, kita dapat curah, mau tahu mau kira lagi, dia ternyata tercurah di sini, haleluya. Jadi jangan berpikir memangnya orang Kristen selamat. Baca Kejadian sampai Wahyu, kalau kita Kristen selamat, no way. Tapi yang selamat melakukan kebenaran. Biar Kristen dari dulu. Contoh, tadi malam sudah bersaksi, bapaknya seorang haji, keluarga haji, bapaknya bendahara masjid terbesar di kota Bamako. Dia bertobat bukan karena dia orang Kristen. Dia bilang kalau melihat orang Kristen dia rasa muntah. Karena orang Kristen pemabuk, orang Kristen kurang ajar. Tapi dia bertobat dalam penjara karena lawatan Tuhan terjadi. Jadi kalau Injil masuk, Tuhan sayang orang Kristen supaya orang Kristen bertobat, supaya Injil orang Kristen. Memangnya kalau sudah Kristen selamat, dan pendeta belum tentu selamat. Kalau pendeta kurang ajar, betul? Memangnya kita saksi pendeta jangan selamat. Kalau hidup kita kotor, kalau hidup kita najis, tidak ada jaminan. Status pendeta, status penginjil, tidak ada jaminan. Status penatua, status samas, itu cuma pembinaan organisasi gereja. Tapi surga tidak tahu mana pendeta, tidak tahu mana evangelis. Yang surga cuma tahu satu, bertobat dan hidup dalam kebenaran. Bilang bertobat kau dia Tuhan, haleluya. Boleh sampai latih nih Pak, boleh. Soal terakhir tua sapu juga, haleluya. Karena habis dari sini bola mengondo Tagulandang Tahuna langsung ke Papua, haleluya. Satu tujuan supaya banyak orang selamat. Hei, surga untuk orang, amin. Tapi neraka untuk setan, dia pengikut. Kalau jadi pengikut
setan yang masuk situ. Iya, cuma dua pilihan. Haleluya. Jadi malam ini kita buka hati. Saya percaya Bapak Ibu yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan engkau. Amin. Ada seorang bapak tanpa doa, cuma puji-pujian pakai kateter. Baru pulang kau mohon pakai kateter. Apa terjadi saudara? Cuma angkat pujian. Ada kuasa dalam diri. Tutup mata Tuhan. Jangan bapak dan dulu selari. Ternyata kau suka kincing jalannya. Kateter suka keluar. Karena kuasa Tuhan bekerja. Saudara, malam ini saya percaya Tuhan sayang negeri Lia. Amin. Tuhan sayang negeri Lia ini. Ini bukan program manusia, tapi ini program surga. Supaya apa? Orang-orang di desa Lia dimenangkan bagi Yesus. Belum tentu turun pernah masuk di surga. Siapapun kita belum tentu. Tapi waktu kita lakukan kebenaran, setia, takut akan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, nama kita di sana. Haleluya. Tanya kiri kanan, so ada nama atau belum? So ada atau belum? Iya, so ada atau belum? Saya cek jo masing-masing betul toh? Iya toh. So tanya, coba tanya. So ada nama di sana atau belum? Apa bahaya kalau belum ada kasihan ompong orang. Haleluya. Saudara, kita bilang topik ketua wilayah. Kalau ketua wilayah mau panggil kamari, kau bilang apa ada 2 gram emas, orang mau kasih. Kau ombak rupa orang berangkat. Oh Tuhan Yesus, bayangkan itu hari Jumat, Manado banjir, toh ombak dapat aku, baru duduk so pusing, tapi tamang sudah so kolaps. Bayangkan baru di darat, di pinggir sebagainya. Haleluya. Untuk hamba ini mandiri, banyak orang kan suka. Dia bilang banyak dosa orang, bertobat. Kalau bertobat, mau tenggelam, mau hidup, masuk surga. Haleluya. Semua berdoa. Siapa yang berdoa begini? Inter Barcelona tidak bisa berangkat ini tuh. Kalau Tuhan kasihan, mau ke KR Sabantan, mau badai apapun, Tuhan hantam saja. Haleluya. Biar di tengah laut, bro, kita pikir siapa ini pegawai kapal kasih plastik hitam, tak bilang mata mau dapat cookies. Mau dapat cookies orang, deklar berbagai satu-satu. Muntah kopi. Kalau orang Minahasa itu muntah bikin panas di rumah. Ya betul. Iya, kok kasih air anjing yang mau orang makan. Haleluya. Dia bilang, oh fungsi plastik hitam ini muntah. Berarti kalau kita tanya, kita bonus kasih plastik, tanya pegawai, Pak, ini pertanda gelombang semakin hebat. Oh, tapi orang tak pakai. Mau mati kok selamat. Tapi selamat juga sampai. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar, saudara, supaya orang diberkati oleh Tuhan. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka kitab. Orang Alkitab sama, ya kan? Dari lain. Haleluya. Karena sekarang banyak pengajaran. Saya bilang, saya tidak pernah larang orang mendengar khotbah di YouTube, tidak pernah larang. Tapi perlu waspada. Perlu waspada. Karena banyak pengkhotbah di YouTube penipu adanya. Tapi tidak semua kata, ya. Saya juga jawab pada YouTube, ya. Kenapa? Orang menyembunyikan sesuatu, bukan kebenaran yang orang tampilkan, tapi pengajaran yang berbeda. Pengajaran kita hanya kejadian sampai wahyu. Ini yang betul. Teologi boleh berbeda, tapi kembali pada Bible ini. Haleluya. Mari Kejadian 1 ayat yang 26 sampai 27. Dengan kasih kita bangkit berdiri sama-sama orang baca ayat ini. Haleluya. Yang sudah dapat katakan amin. Ya oke, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara, kalau kita baca Kejadian 1 dan seterusnya dalam penciptaan, semua Tuhan pakai dengan kata satu, bara, jadi. Tetapi berbeda waktu Tuhan ciptakan saya, saudara, dan Pak Kapita Lau dan Pak Pendeta sebagai ketua wilayah Tuhan, ya kan, Pak Gembala. Tuhan pakai dengan pola yang berbeda. Tuhan tidak pakai begini, jadilah, no. Tapi Tuhan bikin pola. Untuk apa? Segambar, serupa dengan Dia. Karena kita ciptaan yang mulia. Saya mau bicara, malaikat adalah pribadi yang kudus. Malaikat makhluk yang kudus. Tapi dengar baik, malaikat tidak bisa panggil Allah Bapa. Tapi kita ada bisa panggil Allah Bapa. Amin. 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 Malaikat kudus. Makanya pada waktu malaikat jatuh, apakah Bapak cari? Tidak. Tapi pada waktu Pak Kapita Lau jatuh, Bapak datang. Di manakah engkau? Betul? Di manakah engkau? Kenapa? Karena surga itu untuk manusia. Tuhan punya program. Waktu manusia jatuh, Tuhan cari. Waktu manusia hilang, Tuhan cari. Karena surga itu khusus untuk ciptaan yang mulia. Segambar. Makanya Bapak Ibu kalau orang lahir dengan hidung yang begini, tak usah rubah. Itu Tuhan suka sekali. Mustil-stil begini. Lokong Tuhan rubah. Tu DP lubang bukan ke bawah, mar ke atas. Pas musim hujan rupa kelamari, bingung dia. Haleluya. Kau kapal rupa kita yang sama dengan Bapak Petlau lagi. Habis air mau ciri langsung tete di lubang. Kata aceh. Iya kan? Kenapa? Karena mana aja Tuhan kasih kita segambar. Bilang kita segambar. Mau bentuk apapun, itulah gambaran Allah. Dan Tuhan cuma ciptakan cuma dua bentuk, laki-laki, perempuan. Yang nggak ada setengah laki-laki, setengah perempuan. Bingung. Kalau lain kok setengah laki-laki, setengah perempuan. Dia mama mau kasih nama Martin dan Meska. Saudara, makanya ya Tuhan ciptakan. Ada satu waktu saya di Jakarta, ada seorang panci, dia tersinggung. Pak Pendeta, berarti kita bukan ciptaan Allah. Kita bilang mana sendiri yang berubah supaya bukan ciptaan Allah. Jangan berubah. Kita mau tanya Pak, mana lahir waktu itu laki-laki atau perempuan? Atau setengah perempuan? Laki-laki pendeta. Kok jangan mana jadi begini? Gak ada teman penada, pengen nama siapa? Johnny. Kok sekarang ada dari salon, mana nama apa sekarang? Joyce. Abino Cilaka. Cilaka luas. Betul ada apa? Cuma dua. Makanya kata orang anak laki-laki. Kok dia mulai begini? Pakai dia. Bilang anak laki-laki kesiapan. Yang ada Tuhan ciptakan setengah laki-laki, setengah perempuan. Bingung. Satu pakai rok, satu celana panjang. Dia jalan hantu. Haleluya. Iya. Makanya Bapak Ibu, Tuhan ciptakan cuma dua. Jadi kalau di sini ada pancing bertobat, baca lagu. Bayangkan, di sini ada pancing, maka tidak ada. Kalau ada bertobat dia, memang itu setan penciptakan. Tuhan bilang cuma dua, betul tak? Laki-laki perempuan, bilang sama-sama, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Tidak ada laki-laki setengah laki-laki, perempuan setengah laki-laki. Tapi sekarang dengan baik di daerah, di negara yang lain, saudara. Saya waktu ke Singapura, saudara, kita heran. Kita kira ada bagu ciong laki-laki dan perempuan, laki-laki dan laki-laki putih, ada bagu kucang. Oh Tuhan Yesus. Minta ampun, ini binatang dengan binatang, betul?
ciptakan kita. Kita manusia mulia. Amin. Amin. Ya. Kalau ada lagi, kalau kok ada pertama dalam grafik ciptaannya, pertama tentu malaikat. Malaikat, manusia, kedua dan binatang. Tetapi pada waktu malaikat jatuh dalam dosa, yang nomor satu siapa? Manusia. Tetapi Alkitab katakan, manusia jatuh dalam dosa, yang lebih tinggi bukan manusia lagi, bukan malaikat lagi, tapi binatang yang naik. Banyak orang jadi binatang hari-hari ini. Saya mau katakan, kita ciptaan mulia. Ya. Kita berharga di pandangan Tuhan. Jangan rusakkan ciptaan Tuhan. Memangnya baca Kejadian Bayu. Saya waktu khotbah di penjara Tuminti, dia bilang, Pak Pendeta, kita 11 kali baca ulang-ulang. Ternyata Kristen tidak ada jaminan kalau tidak bertobat. Jangan orang bangga, oh kita jadi orang Kristen dari dulu. Jangan bangga. Coba kita lihat, wah apa Kejadian. Baca saudara ya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Tolong baca. Kejadian 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-8 bunyi firman. Baca ini ayat. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, kejahatan bobrok hancur di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. hati manusia bukan datang menyembah Bapa. Hati manusia bukan datang beribadah memuliakan Bapa, tapi kecenderungan hati manusia adalah jahat. Terus Ayat yang ke-6 bunyi iya. firman Tuhan, maka menyesal Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dia bilang martir lebih baik buat ikan yang ada di bumi daripada kena bikin susah. Haleluya. Sedikit kapital laut datang ke ramah dengan asudiko. Haleluya. Bikin susah terus. Dan hal itu memilukan hatinya. Memilukan hati. Ayat yang ke-7. Dengar. Berfirmanlah Tuhan. Berfirman Tuhan. Aku akan menghapuskan manusia. Lebih baik manusianya tidak ada. Ya. Dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tujuan adalah Tuhan berkata, tujuan Tuhan ciptakan kita untuk apa? Menyembah Dia, memuliakan Dia, beribadah kepada Dia, bukan melakukan hal-hal yang tidak benar. Saya tanya waktu di penjara, Pak, kita masuk sini, soalnya kok sama membunuh, soalnya kok begini rusak Kristen. Bukan cuma menyakiti keluarga, menyakiti pemerintah, terlebih menyakiti Tuhan. Maka Tuhan menyesal, lebih baik kita kasih habis ke manusia juga daripada mau hidup. Tapi Tuhan seperti itu, Dia tetap punya program ilahi untuk supaya surga diduduki oleh manusia. Lewat apa? Nuh bergaul kali dengan Bapa. Waktu Nuh bangun bahtera, orang bilang Nuh so sinting. Masa bangun bahtera di atas gunung? Nuh beritakan firman, bertobat, Tuhan sudah lama datang, bertobat, dunia ini akan habis, Tuhan semurka, bertobat, sadar. Nuh tertawa akan dari sekolah minggu kita sudah dengar, bilang Tuhan semua datang, sampai kita seorang anak 3 tetap kita dengar Tuhan semua datang. Akhirnya Tuhan bilang, Nuh cukup kasihkan aja, masuk dulu, masuk, Nuh masuk. Mulai dorang pikir hujan dari atas mau turun, minta Tuhan buka tuh bumi. Haleluya. Kok mata air muncul, ya toh, mata air muncul, dari sana dilihat mata air, ada di atas. Kok hujan ada di atas, jadi atas di bawah aku dapat terapun orang batobon. Bukan karena betamang bagi candu. Haleluya. Waktu bapete pala tuh kita bantu pangana, ya toh, bapete cingga kita bantu pangana. Marno bilang begini, kasihan opo,
Kita supaya anak masuk gereja, kita supaya anak bertobat, mengenai bilang nanti juga kurang kita kurang begitu. Baru kita mau bertobat. Maka kalau kita masih sehat kita jangan mau bertobat. Ya, jadi Tuhan beri kesempatan untuk kita bertobat. Karena kita jika mulia, Tuhan mau supaya surga diduduki orang-orang percaya. Makanya surga bukan sama di mall. Baku dapat di Mantos. Haleluya. Maka saya heran, saya senang saya kalau ada orang mati sini, kenapa kita haleluya. Karena kalau orang begini berikan turut berduka cita. Nanti ketemu di Yerusalem, men. Siapa yang mati dulu? Betul. Dia mati dengan cara apa? Dia mati dari pagi, mabuk, main judi, kolesterol naik tinggi, wah dia sapu terus. Tiba-tiba mati dia botol. Karena orang terhormat, orang kasih turut berbelasungkawa. Nanti ketemu di Yerusalem baru. Nanti sedangkan Tuhan anti dengan cap tikus, bagaimana ketemu Yerusalem baru? Baru mau masuk Petrus bilang, aduh Tuhan batu ini, yang boleh dia mau masuk celaka ini. Bilang ketemu Yerusalem baru. Surga bukan pendeta punya, tapi surga Yesus yang punya untuk orang percaya. Betul. Makanya Tuhan pendeta jangan salah bicara. Lihat dulu kematiannya. Dia mati dan buktikan kau bilang bodoh. Keluarga yang berbahagia, jangan bersedih karena bapak pendeta atau bapak Joni atau ibu Mese dia mati dalam Tuhan utuhan Yesus. Itu gerejanya tidak pernah dia masuk. Nanti masuk gereja kalau Natal, haleluya. Karena baju baru jam 9 ibadah, dia kan setengah 10 kan. Mintas baru tidak putih. Warna Natal tegalang lagi. Nanti muncul tahun baru, haleluya. Dengan itu orang ganti peserta masuk. Soalnya sudah ada baju baru, haleluya. Sudah atas baru jadi sebelah kita. Soalnya ada. Kau mati masuk surga. Alkitab bilang lagi berani. Sedangkan orang benar hampir tidak diselamatkan, apalagi orang kurang ajar. Betul? Saudara, orang-orang yang hidup kurang ajar masuk surga. Coba kita lihat Bapak Ibu, ya. 1 Korintus, ya. Kita lihat firman Tuhan supaya kita sadar, supaya kita tahu, haleluya. Ya. 1 Korintus 6 ayat 9 10. Tolong baca. Ini kalau model begini jangan masuk dia sayang. Coba baca. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Siapa mereka? Terus. Janganlah sesat. Ya. Orang cabul, penyembah berhala, tukang. Nggak senang Pak Kapiter laut dihantar dari jauh. Yang nak mempan bagi ayam putih terus, ayam putih bagi. Terus. Nah. Terus. Iya kan, masak padang kekal seperti orang hambanya padang kekal. Saya panggil bagi John. Iya. Celaka. Banci masuk surga tak? Coba. Bancinya nak masuk surga tuh. Betul tak? Siapa yang bilang? Apakah pendeta Niko bilang? Nah, firman. Sudah percaya ini firman? Sudah percaya dengan kitab? Sudah percaya Tuhan yang bilang? Kita kan udah banci skopan ini. Sedangkan Tuhan kau tidak senang. Apalagi surga. Surga jadi nanti itu di atas semua jadi banci. Kau Petrus begini. Hai. Yohanes dia begini. Habis silakan. Makanya orang bertobat. Bancing bertobat. Dengar bancing bertobat. Ini saya langsung bancing bertobat. Haleluya. Terus. Pemurid. Ada tukang pencuri lihat Allah. Oh Tuhan dia sapu. Orang jaga hati-hati. Makan uang kotor kita. Haleluya. Iya betul lah. Apalagi
pencuri di gereja, jelas 12. Ada pencuri orang-orang tukang dekeder. Nah, makanya orang pendeta jangan lihat orang pendeta. Dia reken di store lem sini. 2.000 dia pinggir, 5.000 dia pinggir, dia pergi ogros dia lem. Pura-pura malam dia isi. Hati-hati pencuri terus. Orang kikir. Ada pencuri. Ini gampang masa sorga, betul kan? Ya, pencuri. Ada pembangunan gereja. Pembangunan gereja lagi. Oh, mau kasih buat Tuhan. Aduh, pencuri. Mau kasih perpuluhan. Aduh, pencuri. Kurang ajar. Cepat lagi terus. Nah, Pemabuk. aduh Tuhan Yesus soal lagi. Terus lah. Ada tukang fitnah. Bagaimana cara kita membacotukan orang pemimpin? Dia bagaimana kita menjatuhkan supaya kapital laut tak guling? Bagaimana dia fitnah kiri kanan? Jangan takut kalau Tuhan ada bersama. Tuhan jadi pembela kita. Katakan haleluya. Bilang Tuhan hebat. Biar Tuhan asal. Pemfitnah bertobat. Kalau nggak ada habis kami. Haleluya. Baca terus. Dan penipu. Oh, tukang tipu Tuhan Yesus soe kote. Tukang tipu lagi kiri kanan tukang tipu. Berapa banyak pedagang tukang tipu. Iya kan? Kalau mau bilang juga, bapaknya orang datang beli. Bu, mau beli 10.000, modal kalau 8.000. Nggak usah bilang berapa modal. Bilang Jok, boleh 9.000. Haleluya. Banyak orang tawar. Aduh begini. Oh enggak, kita beli modal memang 9.000 pada 8.000. Itu hak kita tuh sebagai pembisnis tuh. Nggak usah bilang. Namanya tukang bisnis mau cari untung, tapi jangan mati. Haleluya. Apalagi kalau di pasar sini yang nggak ada tuh. Makanya ibu-ibu kalau di pasar lihat tuh liter. Haleluya. Ada tuh liter putih. Dia tongkat dari bawah. Haleluya. Setelah mau ditimbang di rumah, soalnya nak betul. Karena tuh liter dia suka tongkat dari bawah. Jadi tuh ukuran soalnya nak sama. Penipu. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mau dapat bagian orang? Kau dari kiri kanan mau dapat bagian orang? Ya, atau kita nih bahaya. Penipu. Jadi saudara, kalau KKR datang pada orang Kristen, kecuali orang Kristen, saudara lakukan ini. Iya toh? Banyak lakukan. Banyak yang lakukan. Makanya Tuhan bilang mereka itu akan dibakar. Betul. Keadaan sekarang tuh, apalagi uang berlaku, mobil mewah berlaku di kota Manado Anyor, di Jawa Bekasi Anyor, sudah berlaku. Iya toh, orang mungkin cari bertahun-tahun, 4 tahun, 5 tahun orang cari sampai saudara masuk gereja, so lupa Tuhan, mencari. Cuma turun hujan, lain kurang keluar dengan baju di badan. Yang dia mencari 5 tahun di bawah air. Terjadi di Los Angeles. Los Angeles disebut adalah kota tidak bertuhan. Jangan main-main, Bapak. Peringatan Tuhan hari ini, Tuhan bilang apa? Murid bertanya kapan Tuhan datang. Tuhan cuma bilang apa? Lihat cuti tanda-tanda yang belum pernah terjadi akan terjadi. Sesuatu yang belum pernah terjadi akan terjadi. Orang-orang Los Angeles pikir kekayaan bisa membahagiakan mereka, nama yang tenar bisa membahagiakan mereka, titel yang banyak bisa membahagiakan mereka. Ada yang bertanya, apakah engkau tidak butuh Yesus? No, dengan Yesus. Apa dengan Allah? Sekejap itu juga Allah berfirman, habis. Salah satu artis yang cukup kaya, rumahnya di sekitar berapa ratus miliar, rata-rata. Kalau Tuhan mau beracara, dengar apa yang terjadi di zaman Sodom Gomora, apa yang terjadi zaman Nuh. Alkitab katakan, kitab Matius, itu akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Betul? Apakah firman berbohong?
kita sudah sampai di hadapan Allah. Maka kita bicara, saudara, ternyata homoseks, lesbian, bencong itu pertama ada di kota Sodom dan Gomora. Dengar, pada waktu malaikat Tuhan datang di rumah Lot, Alkitab bicara dalam kitab Kejadian, orang-orang kota Sodom, seluruh laki-laki dari yang tua sampai yang muda datang serbu rumah Lot. Apa terjadi? Mereka berkata, Lot, kasih keluar 2 orang yang ada di rumahmu. Lot bilang, mau bikin apa? Kasihan orang. Orang mau pakai mereka. Dalam bahasa yang lain, iyakah artinya mereka mau bersetubuh dengan mereka. Mereka tahu laki-laki dalam rumah Lot. Yang datang laki-laki, saudara. Terjadi apa di sana? Homoseks, betul? Maka Tuhan bilang apa? Apa terjadi pada zaman Lot itu akan terulang. Saudara lihat sekarang di daerah luar negeri sana, Taiwan, laki-laki dan laki-laki pendeta berganti. Di Amerika Serikat, Presiden Obama mengizinkan itu. Laki-laki dengan laki-laki kasih kawin, betul? Perempuan dengan perempuan kasih kawin. Maka betul kita katakan mereka seperti binatang. Bahkan lebih, saya mau tanya, berapa yang punya anjing? Oh, ada banyak anjing ya, Pak. Tapi kalau ada anjing, ada. Siapa ada anjing? Pak, bagaimana? Apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau dia mau cari pasangan, dia mau cari laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sedangkan anjing tahu. Betul? Sedangkan anjing tahu. Dia cari lawan jenis. Masa ini saudara laki-laki dia cari laki-laki untuk Yesus? Apa mau terjadi? Dan itu fakta. Betul? Itu fakta, bukan berita bohong. Dan itu bukan cuma ada Longri. Sampai di kota Manado sekarang sudah ada itu. Dengar baik. Jangan saudara pikir itu perempuan sama-sama saudara. Bukan saudara teman dengan teman. Bukan. Ditemukan ternyata yang masuk perempuan sama-sama perempuan. Ternyata apa? Lesbian. Perempuan dengan perempuan melakukan perzinahan. Berarti masih binatang lebih bagus dari orang. Betul? Betul tak? Maka saya bilang tadi, yang tadinya malaikat manusia binatang naik karena binatang tahu diri. Haleluya. Tuh, binatang coba orang biara binatang. Orang anjing, barang dia tahu orang otor di seorang ekor. Oh iya, tapi Tuhan rumah, tapi pemimpin kota dia. Haleluya. Dia kasih makan. Manusia dia sudah loh. Ini tapi pemimpin. Beda sekali dengan binatang. Iya toh, beda sekali. Beda. Iya kenapa kita berbeda? Kenapa tapi kepala? Tuhan Yesus. Memang jemaat begini bahaya. Masih binatang lebih bagus, betul? Iya masih binatang. Binatang dia jahat. Maka binatang. Matu orang manusia kalau dia gak suka, padahal so tolong dia, tolong sebanyak bantu dia, tolong yang akan, tolong yang tolong dia untuk dia jadi orang. Setelah jadi orang, dia mau ngomong betul. Jatuh juga, mati juga, habis juga. Mar anjing dia tahu diri, betul. Itu di Jepang betul. Ricky bikin satu patung tubuh, betul. Iya, dia petuang kalau mau di kantor naik kereta dia tunggu sampai dia petuang datang. Dia petuang mati dia tunggu terus di situ. Anjing setia, banyak manusia yang setia. Biar orang yang tolong dia tahu, yang tolong dia satu waktu dia hantar tuh orang yang tolong mati liarnya nggak ada. Tak boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya bertobat,
sadar bahwa Tuhan sayang Tuhan. Tuhan mau orang berubah. Jangan seperti Sodom Gomora pada api terjadi. Makanya hari-hari ini Bapak, orang ciptaan mulia, sadarlah kita. Berhenti jo mabuk. Bilang sama-sama berhenti mabuk. Perempuan bisa bilang malah cuma perempuan mabuk. Iya, perempuan mabuk kita jahiran dulu dia tuh gimana? Kalau batato cuma laki-laki tuh. Mas sekarang Tuhan lebih suwi. Laki-laki kadang-kadang batato mau masuk muni. Perempuan batato Tuhan Yesus. Dia pakai cuma BH atau Yesus pacaran. Dia pun dia dari belakang. Karena mesti tahu ini akhir zaman. Ini harus sadar saudara. Yang lakukan itu siapa? Waktu saya pulang KKR dari Pulau Mondo, saya mampir di daerah Amungan sana. Tiba-tiba orang mampu dola rokok. Saya bilang, tak tolong kasih orang pendeta. Pak pendeta tahu, biar kita miring pendeta. Dia buka baju, pendeta lihat berapa kita bersalin. Pendeta salib. Salib di Golgota cuma 3, Mazmur ini 5. Berarti 1 brur dan brur pertama yang 1. Ya betul. Jangan orang bangga orang firman ada salib, tapi orang bangga kalau orang berhidup benar di hadapan Tuhan. Orang bangga kalau orang berhidup bagus di hadapan Tuhan. Orang bangga kalau orang berhidup melakukan kebenaran Tuhan. Sebab Tuhan datang bukan cari orang Kristen, tapi Tuhan datang cari orang yang melakukan kebenaran. Orang yang melakukan kebenaran. Alkitab katakan dalam 1 Korintus 16 ayat 22 apa di sana kita lihat. Satu saudara lama gua. 1 Korintus 16 ayat 22 apa kata Tuhan? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan? Terkutuklah ia. Udah sampai mana terkutuk. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan? Yohanes 14:15 katakan, siapa yang mengasihi Tuhan melakukan kebenaran Tuhan. Betul? Kalau tidak melakukan kebenaran, kata Alkitab apa? Kuat-kuat bilang kalau nak melakukan kode terkutuk. Kau tanya siapa yang bilang? Firman yang bilang. Firman siapa? Yesus. Melakukan. Mau tanya, mabuk melakukan firman dan tukang judi melakukan firman dan nyanda, ya kan? Pasang togel melakukan firman nyanda, menyambung ayam melakukan firman nyanda, hantar dia buri, bagi buri, haleluya. Siapa? Bayangkan DP ayam buri kasih susu, DP anak minta ampun kasih kopi, haleluya. Istrinya begini, empat. Kenapa tuh kuli kasih susu? Karena nimbuli mata pencarian, haleluya. Bahaya Bapak dengan masuk. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita orang Kristen, kita percaya Dia, kasih Dia, dan orang yang mengasihi Dia melakukan kebenaran Tuhan. Tuhan datang cari orang sampai percaya, tapi Tuhan datang cari orang melakukan kebenaran. Kebenaran apa? Matius 3. Coba kita lihat. Jadi jangan mabuk, jangan main judi, ya, jangan hidup kacau balau, setia beribadah, takut akan Tuhan, lakukan kebenaran Tuhan, jangan ada iri hati, jangan ada kebencian, jangan ada fitnah, kita coba semua itu, jangan ada saling menuduh, saling menghakimi, jangan ada. Berarti kalau orang lakukan, Alkitab katakan Tuhan tidak mengasihi Tuhan. Terkutuk. Jangan bagus sentimen. Orang bersaudara, haleluya. Cuma 2 orang tidak boleh lakukan. Karena itu Tuhan punya. Pertama, kemuliaan hanya bagi Dia, dan penghakiman itu haknya Tuhan. Tuhan tidak bisa menghakimi orang. Hanya firman dari hakim.
Makanya kau saya bawa firman, saya bawa firman, baca ayat. Karena itu Alkitab dia. Bukan saya bawa ini, tapi firman yang di hati itu. Barang siapa tidak percaya, sungguh-sungguh, bahkan tidak melakukan kebenaran, maka Alkitab bilang apa? Celaka. Maka berhenti mabuk, berhenti melakukan kejahatan, berhenti hidup benar dengan Tuhan. Tuhan sudah lama datang. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau ini Karangetang Mbak Floyd mau luput enggak tuh? Mau luputnya? Kalau Karangetang Mbak Floyd dia bagi 4 penjuru, selatan, utara, barat, habis saudara. Orang baru berenang, tsunami bagi habis. Orang yang luput apa? Tuhan yang angkat dia. Amin. Tuhan angkat raihkan dia. Nah, jadi salah satu orang mengasihi Tuhan, Matius, kita lihat Matius 3. Ya, saudara, supaya kita benar-benar ayat 13 sampai 17. Haleluya. Ini firman. Mau suka atau tidak suka saya sampaikan yang sebenarnya, supaya tidak tertutup-tutup saudara. Bukan berarti saya beritakan firman ini untuk membawa saudara masuk gereja Maranatha, no. Tapi saya beritakan ini untuk membawa kita masuk surga. Karena gereja tidak menyelamatkan, Maranatha pun nyanda, tapi melakukan kebenaran. Jadi saya bawa firman ini untuk mengajak kita masuk surga, bukan masuk gereja mana, masuk surga. Ya tak? Yang penting lakukan terus baca, ya. Baca. Matius 3 ayat 13 hingga ayat 17. Iya. Ini firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Yesus dibaptis Yohanes. Iya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan. Ini yang mengasihi Tuhan terus. Kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Iya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Yohanes bilang nyanda, kita nyanda layak. Boleh tahu evangelis topik di sana. Ini contoh Yesus, contoh datang bilang, aku mau dibaptis. Coba baca dulu. akulah yang perlu dibaptis. Waktu dia pertama dulu 13 ya. Ayat 13. Ya. Maka datanglah Yesus. Datang. Ini Yohanes. Datang. Baca. Kepada Ya. Yohanes untuk dibaptis oleh Ini Yesus datang sendiri atau orang tua yang bawa? Masuk ya. Baru apa baca? Tetapi Yohanes mencegah Iya, dia. tuh baca tadi dulu di atas. Ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Iya. Yordan Terus? kepada Yohanes Ah. untuk dibaptis Terus, olehnya. ya, baru Tetapi Yohanes mencegah Yohanes dia. kan begini, nyana terus kita kasih yang mau baptis karena Yesus adalah Tuhan terusan. Katanya, akulah yang perlu dibaptis Aku olehmu, yang dibaptis olehmu terus. dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, Lalu Yesus menjawab, ini Yesus bilang Pak Yohanes, ini saya bertanya dulu, ini firman atau gereja Maranatha atau gereja GPD yang bilang? Amin. Saudara percaya ini? Saudara percaya ini? Haleluya. Terus. lalu Yesus menjawab, katanya Katanya kepadanya, kepadanya, biarlah hal itu terjadi. biar hal itu terjadi. Tuhan berkati. Coba belum sini. Jangan bantu foto ya. Terus biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya Ya. kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Menggenapkan baptisan penggenapan akan Allah. Ada haleluya. Bukan Maranatha, bukan DPD yang bilang, bukan Benjal yang bilang, tapi firman yang bilang. Beri tepuk tangan. Saudara, sampai situ. Maka Yohanes kuat ini. Masuk. Ya, masih suka mulia toh? Baptis. Nah, baptis apa terjadi? Keluar. Terus baca. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, Langit terbuka. dan ia
Roh Allah Merpati turun ke atasnya. bukan ayam burik yang turun, bukan burung pompo yang turun, apa? Merpati. Ya, terus Lalu terdengar suara dari surga terdengar suara dari surga yang mengatakan, yang mengatakan, inilah anakku yang ini anakku yang kukasihi, kepadanya kepadanya lah aku berkenan. Ada haleluya. Silakan duduk. Saya mau tanya, Yesus masuk atau nyada? Masuk dalam air atau nyada? Masuk. Baru apa Yesus apa? Keluar atau nyada? Keluar atau nyada? Keluar. Woo! Satu waktu ada seorang kompapa, ketua kompapa gereja Gemim di Manado. Dia tidak bisa berjalan di tempat tidur, saudara. Pada waktu diundang kami datang injili dia, firman Tuhan datang bicara kepada dia. Roh Kudus bilang, lakukanlah ini. Dia bilang, Pak, kita ketua kompapa jemaat ada 33 kolom, Pak. Kita bilang, Bapak mau pilih mana? Gereja atau surga? Saya bukan membaptis Bapak untuk masuk gereja saya, no. Tapi saya membaptis Bapak untuk masuk surga. Keluarganya potong. Waktu masuk dalam pemeriksaan, saya bilang, usah pegang dia. Pak, jalan dong. Dia berjalan, naik. Kalau saudara mau pergi di gereja pusat kami, itu kalau baptisan dia naik tangga. No, orangnya tidak bisa berapa. Orang mau bilang, usah pegang, jalan dong. Colo dia keluar, mandi, segar, karena Tuhan kasih ajaran. Dia waktu sidang juga diperintahkan dan tanya, di mana ada air? Ada kan orang bilang begini, Pak Pendeta, satu waktu saya menginjil Banten. Jadi saudara, penginjilan kami bukan cuma orang Kristen, sampai orang Islam pun terkena susah. Orang Pak Pendeta, bagaimana kalau di padang gurun ini ada air, apakah orang bisa baptis? Kita tanya, Bro mau nggak tinggal di padang gurun? Oh, ini mau, ini ada air. Nah, begitu juga orang lain ini mau. Tapi pun kalau ada, mujizat bisa terjadi. Kalaupun ada, mujizat bisa Tuhan lakukan. Air berubah jadi anggur. Tanda yang gersang bisa Tuhan bikin kolam. Ada haleluya. Apakah Tuhan terbatas? Apakah Tuhan terbatas? Haleluya. Apakah Tuhan bertanya? Terapi dulu. Di kota Mobagu banyak kiai haji dibaptis. Ya kan? Coba saya tunjuk. Karena Yesus sedangkan orang mau selamat, tuh orang kurang dia mau selamat. Haleluya. Orang yang lapung. Haleluya. Ya Pak. Maka banyak terpanggil, sedikit terpilih. Ya kan? Bukan setiap orang berseru-seru Tuhan, Tuhan aku selamat, tapi mereka yang melakukan kebenaran. Amin. Bilang kiri kanan, lakukan kebenaran. Bilang, lakukan kebenaran. Iya. Bilang kiri kanan, lakukan kebenaran. Lakukan kebenaran. Karena saya mau selamat. Karena saya mau masuk surga. Karena saya mau diberkati. Karena saya mau dipulihkan. Karena saya mau dipulihkan. Saya percaya lewat kata Ellen, desa Lia penuh kemuliaan. Desa Lia dilawat Tuhan. Karena Tuhan cinta desa ini. Sedangkan orang mampu saja pasti kita lau pusing. Betul apa? Apalagi Tuhan. Orang aja manusia pusing. Aduh, so bikin kacau. Coba orang bagus. Kacau nggak? Orang pasti marah. Pemain itu binatang sana. Apalagi Bapak di surga. Iya toh. Iya kan? Saya bilang Tuhan, kalau bersama Tuhan, Tuhan ajaib. Tuhan luar biasa. Jadi misi kami menginjil saudara bukan untuk membawa saudara masuk gereja kan, tapi membawa saudara masuk surga. Ada haleluya. Ada haleluya. Banyak di kota Manado, banyak geming-geming yang saya baptis. Tapi orang tidak Tuhan. Nanti Roh Kudus yang beracara pada kami. Yang penting orang lakukan firman. Betul? So lakukan. Banyak pegawai negeri ini
kantor gubernur. Socono asiang orang saya. Mereka macam posting Tuhan juga gak mengerti ya. Tetapi nanti tetap sama saja itu dapat tahu no. Nanti lo kudu coba aja. Dia mau di mana, mau di gereja mana, nanti coba kudu coba bawa dia. Iya toh. Telepon, shalom Pak Pendeta, shalom. Siapa? Kita dapat pecat, haleluya. Iya coba, surga menyambut Bapak, haleluya. Ya, status kok cuma sementara di dunia. Di surga tidak ada status pendeta Nikorori, pendeta Sony Kancil, tidak ada. Cuma yang ada nama Nikorori. Haleluya. Malaikat bilang apa lemah? Buka kitab kehidupan tadi malam toh. Kitab status tidak menyelamatkan, pangkat jabatan tidak menyelamatkan, uang banyak tidak menyelamatkan, tapi melakukan kebenaran ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Oh haleluya, Tuhan datang, kita selamat. Amin. Lakukan firman. Ku tak pandang dari gereja mana. Haleluya. Amin. Kita lihat, saudara saya bilang, doa Bapa kami itu ajaran firman. Tetapi dalam doa kita lihat kata-katanya, Bapa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Kalau kita tak mampu mengampuni, jangan doa Bapa kami. Badusta, betul. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti itu, dan ampunilah kami seperti kami setang dia, seperti kami serigala dia, seperti Tuhan bilang apa? Seperti kami mengampuni. Saya katakan orang boleh jujur dan belakang. Waktu kita lepaskan pengampunan, Alkitab bicara bara api ada di atas kepala. Dia gelisah. No, kalau DP kepala rupa kita kelar. Bara api belum sampai, so putus orang. Dia pendeta dia bilang, orang mengampuni, Tuhan saya lepaskan pengampunan. Dia bikin sakit hati, Tuhan saya lepaskan pengampunan. Dia yang gelisah. Di rumah orang tetap boleh. Loh kita semua datang minta maaf. Dosa panas, itu pernah terjadi. Dia gelisah, Roh Kudus sama dia. Karena sudah gelisah, siap malam gelisah. Mau tidak mau datang. Kita susah, minta maaf. Roh Kudus yang bekerja. Lepas, maka doa Bapa kami berlaku. Betul tak? Makanya orang kalau belum bisa mengampuni, jangan berdoa Bapa kami. Lambung itu dia. Seperti kami, kalau sahabat besti di sebelah, seperti dia bicara kuat, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kami tidak ada musuh. Maka waktu mereka musuh, seperti kami dia. Amin. Ku tak pandang dari gereja mana. Haleluya. Makin berdiri, Tuhan hebat. Saya percaya malam ini, yang sakit engkau disembuhkan dengan iman, yang lemah engkau dikuatkan, yang susah engkau dihiburkan, yang terikat engkau dilepaskan. Kuasa Yesus ajaib, kuasa Yesus hebat, kuasa Yesus dahsyat. Ku tak pandang